Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga dalam kondisi sehat semua ya. Untuk hari ini materinya adalah rancangan kelompok. Tadi teman-teman sudah membaca slide-nya. Nah, berikut saya jelaskan mengenai latihan soal nomor 1. Nah, tadi disebutkan bahwa di soal mengenai perlakuan salinitas dan juga kelompok jenis ikan ya terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Nah, di situ kita membuat dua hipotesis. Ada hipotesis untuk perlakuan dan juga ada hipotesis untuk kelompok. Nah, adapun hipotesis untuk perlakuan, ini dia notasinya sama seperti di slide. Nah, untuk H0-nya kita bisa artikan sebagai salinitas yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Ya, tidak memberikan pengaruh. Nah, ini yang perlu kita tekankan. Nah, makanya di hipotesisnya menggunakan sama dengan. Nah, untuk H1-nya, salinitas yang berbeda memberi pengaruh yang nyata, ya kan? Memberi pengaruh. Nah, kenapa kita menyebutkan nyata? Karena sudah diuji secara statistik. Nah, salinitas yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Atau kita bisa menggunakan kalimat lain, minimal ada satu perlakuan salinitas yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah sidat yang hidup. Nah, itu dia ya, untuk hipotesis pada perlakuan. Kemudian, hipotesis pada kelompok. H0-nya, jenis ikan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Nah, jenis ikannya tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata. Tidak memberikan pengaruh yang nyata. Nah, kemudian H1-nya, jenis ikan yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Atau minimal ada satu jenis ikan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Itu ya, mirip dengan yang tadi yang atas, yang perlakuan. Hanya di sini diganti dengan jenis ikan karena kelompoknya merupakan jenis ikan. Oke. Nah, selanjutnya ini datanya saya pindahkan dari PPT ke sini. Nah, di sini jenis ikannya ada anguilla. Ini kan sidat semua ya, bicolor dan marmorata. Salinitasnya ada 4 perlakuan salinitas, 15, 20, 25, dan 30. Sedangkan jenis ikannya ada 3. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, yang pertama adalah I. I itu adalah banyaknya perlakuan. Nah, perlakuan di sini ada 4, berarti I-nya ada 4. Sedangkan J itu adalah banyaknya kelompok. Di sini adalah banyaknya jenis ikan, ada 3, berarti J-nya. Nah, sehingga sigma YI itu jumlah dari masing-masing perlakuan. Di sini perlakuan 15, jumlah ini kita jumlah 26. Nah, perlakuan 20 kita jumlah dan seterusnya. Itu sebagai sigma YI. Nah, kalau sigma YJ itu berarti anguilla datanya kita jumlahkan semua. Itu sebagai sigma YJ. Ini kita jumlahkan semua 51 dan ini kita jumlahkan semua jadi 54. Itu ya. Nah, kemudian ini data kita jumlahkan semua, hasilnya 161. Atau ini kita jumlahkan 161. Atau ini kita jumlahkan, hasilnya juga 161. Nah, ini kita sebut sebagai sigma YIJ. Karena YIJ-nya itu ada di dalam ini. Ini adalah YIJ. Ini Y11, Y12, Y13. Dan seterusnya. Nah, kemudian FK. FK faktor koreksi sigma YIJ dikuadratkan. Nah, ingat ya, ini di luar kurung berarti dijumlahkan terlebih dahulu baru dikuadratkan. Nah, ini dia sigma YIJ-nya berarti 161 dikuadratkan. Dibagi I kali J. Dibagi perlakuan dikalikan kelompok.
4 kalikan 3, 12. Nah, FK-nya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian JKT sigma YIJ kuadrat. Nah, berarti YIJ, ingat ya, YIJ tadi adalah masing-masing data di dalam tabel ini. Berarti 10 kuadrat, 7 kuadrat, 9 kuadrat, 15 kuadrat, dan seterusnya sampai ini 16 kuadrat. Nah, ini boleh ditulis seperti ini. Nah, depan dan belakangnya atau dua angka di depannya. Nah, misalkan ditambah 7 kuadrat dan seterusnya. Nah, dikurang FK. FK-nya kita dapat dari atas. Nah, kita hitung JK-nya ketemu seperti ini. Oke, selanjutnya JKP ini sigma YI kuadrat, berarti YI aja ya. YI dikuadratkan, ini adalah sigma YI, berarti 26 kuadrat ditambah 42 kuadrat ditambah 47 kuadrat ditambah 46 kuadrat. Nah ini dia, dikuadratkan dibagi J. J itu adalah banyaknya kelompok. Dikurangi FK. FK-nya yang dapatkan di atas. Kita hitung, kita dapatkan JKP. Nah, ada tambahan satu lagi JKK, yaitu jumlah kuadrat kelompok. Nah, di sini sigma YJ kuadrat. Sigma YJ kuadrat. Oke, kita lihat. Ini adalah sigma YJ-nya. Kita kuadratkan 56 kuadrat tambah 51 kuadrat ditambah 54 kuadrat. Nah, kita masukkan ke sini. Kita hitung. Oke. Kemudian dikurangi FK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian JKS. JKS itu JKT dikurang JKP dikurang JKK. Ya kan? Yang ini yang total dikurangi JK perlakuan dikurangi JK kelompok. Ini dia perhitungannya. Hasil JKS-nya seperti ini. Nah, setelah JK selesai dihitung, kita menghitung DB, derajat bebas. Nah, ini ada di kotak tabel sideragam tadi. DBP-nya I kurang 1. Nah, dapatnya 3 karena perlakuannya 4. Kemudian DBK-nya J kurang 1, J-nya ada 3 jenis ikan, dikurang 1, dapatnya 2. Nah, kemudian DBS itu perkalian I kurang 1 dikalikan J kurang 1. Nah, ini dia hasilnya 6. DBT I kali J dikurang 1. Nah, I berarti perlakuan dikalikan kelompok, lalu dikurang 1. Hasilnya 11. Nah, kemudian KTP itu JKP dibagi DBP. Dapat dari atas, kita bagikan, kita hitung. Hasilnya seperti ini KTP. Kemudian KTK itu JKK dibagi DBK. Kita hitung juga, hasilnya dapat seperti ini. Untuk KTS, JKS dibagi DBS. Kita hitung juga, KTS-nya dapat seperti di bawah ini. Nah, KT-nya kita sudah hitung semua. Kemudian, yang terakhir kita menghitung F-hitung. F-hit perlakuan. Berarti KTP dibagi KTS. Kita hitung. Seperti ini hasilnya. KTK dibagi KTS. Itu untuk menghitung F-hit pada kelompok. Kita masukkan juga yang kita hasilkan di atas. Nah, ini dia hasilnya. Nah, setelah itu kita masukkan semua angkanya ke dalam tabel sidik ragam. Ini dia rumus-rumusnya. Kita masukkan semua angkanya ke sini. Yang paling terpenting kita melihat F-hitung dan F-tabel. Kita bandingkan untuk mengambil suatu keputusan. Nah, untuk perlakuan, F-hitungnya ternyata lebih besar daripada F-tabel. Kita beri warna hijau misal. Nah, kan? Nah, untuk yang kelompok, F-hitungnya malah lebih kecil daripada F-tabel. Nah, sehingga kita dapat diambil keputusan untuk perlakuan, karena F-hitung lebih besar daripada F-tabel, berarti tolak H0. Untuk kelompok, F-hitung kurang dari F-tabel, berarti gagal tolak H0. Nah, ini mempengaruhi di kesimpulan, di mana perlakuan
Berarti salinitas yang berbeda memberikan pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Atau minimal ada satu perlakuan salinitas yang memberi pengaruh yang nyata terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Kan memberi pengaruh yang nyata. Nah, kalau kelompok karena gagal tolak H0 berarti jenis ikan yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata. Ikan tidak berpengaruh terhadap jumlah ikan sidat yang hidup. Itu ya. Jadi perlakuan memberikan pengaruh yang nyata, sedangkan kelompok tidak memberikan pengaruh nyata. Nah, perlakuan yang mana yang memberi pengaruh yang nyata? Nah, kita lakukan uji lanjut. Di sini kita akan belajar mengenai uji beda nyata jujur atau uji Tukey. Nah, di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai BNT. Nah, uji BNT ya, beda nyata terkecil. Nah, untuk BNJ rumusnya ini. Ini menggunakan tabel Tukey. Nah, ada sendiri tabelnya. Nanti saya share di grup. Nah, rumusnya BNJ alfa itu sama dengan Q alfa I. I itu banyaknya perlakuan. Terus kemudian koma DBS. Nanti tabelnya berdasarkan banyaknya perlakuan dan DBS-nya berapa. Dikalikan akar KTS. Kuadrat tengah sisa dibagi J. J itu adalah banyaknya kelompok. Nah, masukkan semua angkanya di dalam rumus. Ini dia KTS-nya yang kita dapatkan dari atas. Kemudian J-nya itu adalah banyaknya kelompok. Nah, ini 4 adalah banyaknya perlakuan. 6 adalah DBS-nya ya. Ini adalah alfanya, 0,05. Nah, kita dapatkan angkanya ini dari tabel. Ini dari hasil perhitungan. Nah, didapatkan BNJ alfanya 3,4770. Nah, untuk kita menarik kesimpulan berbeda nyata atau tidak berbeda nyata, maka kita perlu melakukan uji perbandingan ya. Kita membandingkan dengan selisih masing-masing nilai rata-rata dari masing-masing perlakuan. Nah, kita hitung dulu, kita lihat perlakuannya. Ada 4 perlakuan. Oke, biar lebih enak, saya buat satu tabel lagi. Oke, ini adalah 1, 2, 3, 4. Itu ya. Perlakuan pertama 15, 20, 3 yang 25, kemudian perlakuan 4, 30. Nah, rata-ratanya ini bisa kita dapatkan. Kemudian kita uji. Ujinya satu persatu ya. Yang perlakuan pertama diuji dengan perlakuan kedua. Uji pertama dengan ketiga, uji pertama dengan uji keempat, dan seterusnya. Sama seperti BNT. Nah, dari rata-ratanya kita masukkan ke sini. Kemudian kita cari selisihnya masing-masing. Kita dapatkan selisihnya masing-masing. Seperti ini. Nah, kita akan membuat notasi berupa huruf superscript. Nah, seperti ini. Sebelumnya kita lihat dulu, kita lihat satu persatu ya. Kita lihat perbandingan antara perlakuan pertama dengan perlakuan yang lain. Ini, hasil ini saya pindahkan ke bawah. Berarti X1 bar dikurang X2 bar, ini kita bandingkan dengan BNT alfa. Ternyata lebih besar. Berarti berbeda nyata. Nah, kemudian yang kedua, perlakuan 1 dengan perlakuan 3 ternyata 21 selisihnya. Nah, ini juga lebih besar, berbeda nyata juga. Dan yang terakhir yang perlakuan 1 dengan 4 ternyata juga lebih besar, berarti berbeda nyata juga. Nah, makanya dari tabel tadi kita bisa memberikan notasi huruf superscript A pada perlakuan yang pertama. Kenapa hanya pada perlakuan pertama? Karena perlakuan yang selanjutnya masih akan kita kaji, dan karena hanya perlakuan pertama saja yang berbeda dengan yang lain, ya kan? A. Di sini yang kedua tidak saya beri A karena perlakuannya berbeda. Harusnya diberi huruf lain. Nah, huruf lainnya seperti apa? Nanti kita lihat
uji antara perlakuan yang lain ya. Jadi cukup kita memberikan A. Nah, misalkan kalau 1 dengan 2 ini berbeda, terus kemudian 1 dengan 3 sama, atau maksud saya tidak berbeda nyata, maka 1 dan 3 kita kasih huruf yang sama, seperti ini. Itu ya, ini apabila 1 dan 3 tidak berbeda nyata. Nah, karena ini berbeda nyata, maka saya hapus. Nah, tidak ada ya, hanya pada yang perlakuan pertama. Oke, kita lanjut ke perlakuan kedua. Bandingan perlakuan 3, 5. Oke, ternyata lebih besar, berarti berbeda nyata. 2 dan 4. Oke, ternyata dapat selisihnya 4. Lebih besar juga, berarti berbeda nyata. Nah, maka kita kasih B pada perlakuan kedua. Karena perlakuan kedua berbeda dengan 1, udah pasti ya, karena udah diuji yang tadi yang pertama, maka A dan B ini kan sudah berbeda huruf. Artinya kedua perlakuan ini memberikan pengaruh yang berbeda. Nah, sedangkan yang C sama D itu juga berbeda juga. Nah, kita akan memberikan huruf yang berbeda, tapi kita lihat uji antara 3 dan 4 dulu ya. Nah, jadi cukup karena ini berbeda nyata semua, maka kita beri huruf yang berbeda. Dan yang 3, 4 ini kita kosongkan dulu. Oke, baik. Kemudian yang antara perlakuan 3 dan 4, kita cari selisihnya, ternyata 1. Nah, 1 itu kurang dari BNJ alfa. Berarti tidak berbeda nyata ya. Nah, tidak berbeda nyata berarti sama. Karena sama, kita beri huruf yang sama antara perlakuan 3 dan perlakuan 4. Nah, seperti itu ya. Nah, karena tadi 3 berbeda dengan 2, berbeda dengan 1, maka C berbeda dengan B, berbeda dengan A. Nah, seperti itu bacanya. Sedangkan perlakuan 3 berbeda dengan sama dengan 4, maka hurufnya sama ya. Perlakuan 3 tidak berbeda dengan perlakuan 4, maka hurufnya sama. Oke. Itu dia untuk latihan hari ini. Silahkan dikerjakan untuk teladan nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.